Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Elisa Situmorang. Di sini saya akan membahas materi tentang manajemen operasi yang judulnya adalah Statistical Process Control atau SPC. Tujuan dari Statistical Process Control atau SPC yang pertama, meminimalisasi biaya produksi. Yang kedua, memperoleh konsistenan terhadap produk dan servis yang memenuhi spesifikasi produk dan keinginan konsumen. Yang ketiga, menciptakan peluang-peluang untuk semua anggota dari organisasi untuk memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas. Dan yang terakhir adalah membantu manajemen dan karyawan produksi untuk membuat keputusan yang ekonomis mengenai tindakan yang diambil yang dapat mempengaruhi proses. Konsep dasar penggunaan statistik untuk pengendalian kualitas bermula dari berbagai kajian dan eksperimen beberapa ahli statistika. Dr. Waiter, ilmuwan pada laboratorium Bell yang dipublikasikan tahun 1924, prinsip-prinsip pengendalian mutu secara statistik mulai dikenal. Dr. Seward dan rekan-rekannya mengembangkan diagram-diagram pengendalian selama dari 1920 sampai 1930, kurang lebih 10 tahun. Dr. Walter Seward menggunakan hukum-hukum probabilitas dan statistik untuk menggambarkan bagaimana suatu variasi mempengaruhi ukuran-ukuran sampel bagi produk-produk manufaktur. Yaitu yang pertama, bila suatu barang atau jasa diproduksi, outputnya akan serupa atau similar, tetapi tidak sama atau identikal. Yang kedua, adanya variasi adalah merupakan hal yang normal dan wajar. Yang ketiga, tidak ada dua benda yang benar-benar sama. Namun, Seward menganggap terdapat dua variabilitas, yaitu variabilitas yang berada dalam batas-batas yang ditentukan dan variabilitas yang berada di luar batas-batas. Dan yang terakhir adalah bahwa data tidak selalu memberikan kepastian mengenai pola yang normal, sehingga bahwa meskipun dalam setiap proses selalu dihasilkan variasi pada proses yang menghasilkan variasi terkendali atau control variation, dan pada proses yang menghasilkan variasi tak terkendali atau uncontrolled variation. Di sini kita akan membahas lagi lebih dalam mengenai variasi terkendali atau control variation, yaitu suatu variasi karena sebab-sebab biasa atau common cause, yaitu variasi yang terjadi secara alamiah dan merupakan suatu hal yang inherent dan terkirakan dalam setiap progres yang stabil yang menghasilkan barang produksi atau jasa. Variasi yang dapat diterima dan diizinkan seperti itu dapat dikaitkan oleh sebab yang acak atau kebetulan. Seperti gambar di samping, kita dapat melihat gambar di samping, ya, terdapat variasi terkendali, yaitu gambar tersebut menunjukkan proses stabil dan terkendali meskipun ada variasi di sekitar ukuran pemusatan yang terjadi setiap hari. Terlihat kecenderungan bahwa pola variasi yang sama yang telah terjadi sebelumnya akan muncul di hari Jumat. Hal-hal yang dapat digolongkan sebagai penyebab biasa atau common cause yang dapat mengakibatkan terjadinya variasi dalam suatu proses manufaktur adalah: yang pertama, kualitas dari material yang digunakan. Yang kedua, tingkat penguasaan atau keterampilan operator mesin. Dan yang terakhir adalah desain dari mesin-mesin tersebut.
Selanjutnya kita akan membahas variasi tak terkendali atau uncontrolled variation adalah variasi karena sebab-sebab khusus atau special cause. Variasi yang terjadi bila suatu kejadian tidak normal masuk ke dalam suatu proses dan menghasilkan perubahan yang tidak diharapkan dan tidak diperkirakan sebelumnya. Kita bisa lihat contoh gambar variasi tak terkendali pada di samping penjelasan. Arti dari gambar tersebut adalah menunjukkan proses tidak terkontrol dan variasinya tidak dapat diperkirakan. Variasi pada hari Jumat tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Variasi ini tidak dapat lagi dikaitkan dengan sebab-sebab yang acak atau kebetulan. Hal-hal yang dapat dimasukkan sebagai penyebab khusus misalnya adalah putusnya aliran listrik, mesin yang sudah tidak tersetel dengan baik, dan yang terakhir bidang keterampilan pekerja yang berlain-lainan. Menurut Melayev, statistical process control mempunyai cakupan yang lebih luas karena di dalamnya terdapat pengendalian proses statistik, pengendalian produk, dan analisis kemampuan proses. Selanjutnya yaitu tools dalam SPC. 7 alat bantu pengendalian kualitas dalam pengendalian proses statistikal atau SPC yang sering disebut juga sebagai 7 Tools of Quality Control. Yang pertama adalah lembar pengamatan data atau check sheet. Lembar periksa adalah suatu formulir di mana item-item yang akan diperiksa telah dicetak dalam formulir itu dengan maksimal agar data dapat dikumpulkan secara mudah dan ringkas. Data itu sendiri merupakan unsur yang paling penting dalam pelaksanaan pengembalian kualitas. Data yang ada berguna untuk memahami situasi yang sebenarnya, menganalisis persoalan, pengendalian proses, dan pengambilan keputusan serta membuat rencana. Yang kedua adalah grafik. Grafik merupakan tampilan visual data untuk merangkum data. Grafik tipe yang paling mudah dan cara terbaik untuk menganalisis, mengerti, dan mengkomunikasikan data. Ada berbagai tipe grafik yang ada, tetapi yang paling sering digunakan ada 3, yaitu grafik garis atau line graph. Yang kedua grafik batang atau bar graph. Yang ketiga adalah grafik lingkaran atau circle graph. Tools yang ketiga adalah diagram Pareto atau Pareto diagram. Diagram Pareto ditemukan oleh Alfredo Pareto dari hasil penyelidikan di Eropa. Diagram Pareto merupakan salah satu dari alat-alat statistik untuk mengidentifikasikan masalah dan menyusun prioritas, yaitu sebuah diagram batang yang merangkum dan menyusun data yang telah dikumpulkan pada check sheet. Selain itu, diagram Pareto mempunyai beberapa prinsip. Yang pertama, Vilfredo Pareto, ahli ekonomi Italia, mengatakan bahwasannya 20% dari population memiliki 80% dari total kekayaan. Yang kedua, Juran mengistilahkan vital few, trivial many. Artinya 20% dari masalah kualitas menyebabkan kerugian sebesar 80%. Tools yang selanjutnya adalah diagram batang atau sering disebut juga dengan histogram. Histogram adalah salah satu alat yang membantu kita untuk menemukan variasi. Karakteristik
dari histogram yang pertama. Histogram menjelaskan variasi proses, namun belum mengurutkan ranking dari variasi terbesar sampai dengan yang terkecil. Yang kedua, gambar bentuk distribusi atau cacah karakteristik mutu yang dihasilkan oleh data yang dikumpulkan melalui check sheet. Yang ketiga, histogram juga menunjukkan kemampuan proses, dan apabila memungkinkan, histogram dapat menunjukkan hubungan dengan spesifikasi proses dan angka-angka nominal, misalnya rata-rata. Yang terakhir adalah, dalam histogram, garis vertikal menunjukkan banyaknya observasi tiap-tiap kelas. Dengan demikian, histogram dapat dipergunakan sebagai alat untuk, yang pertama, mengkomunikasikan informasi tentang variasi dalam proses. Yang kedua, membantu manajemen dalam membuat keputusan-keputusan yang berfokus pada usaha perbaikan terus-menerus. Tools yang selanjutnya adalah diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan antara penyebab dan akibat dari suatu masalah dan berguna dalam brainstorming karena dapat menyusun ide-ide yang muncul. Diagram ini kadang-kadang disebut dengan diagram tulang ikan karena bentuknya seperti tulang ikan, atau disebut dengan diagram Ishikawa karena ditemukan oleh Prof. Ishikawa Kaoru dari Universitas Tokyo, Jepang pada tahun 1943 dan mulai dipergunakan pada tahun 1960-an. Yang selanjutnya adalah diagram pencar. Proses perbaikan kualitas kadang-kadang diperlukan eksplorasi terhadap hubungan antar dua variabel, misalnya diagram sebab akibat. Mengenai sebab-sebab ketidakpuasan pelanggan menghasilkan ketidakmungkinan hubungan antara janji dan jumlah keluhan pelanggan. Diagram pencar merupakan alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah terdapat hubungan antara dua variabel tersebut dan apakah hubungan positif atau negatif. Tools yang terakhir adalah peta kendali atau control chart. Pengelompokan jenis-jenis peta kendali tergantung pada tipe datanya. Menurut Jasper menjelaskan bahwa dalam konteks pengendalian proses, statistikal dikenal dengan dua jenis data, yaitu yang pertama data variabel merupakan data kuantitatif yang diukur dan untuk keperluan analisis. Contoh dari data variabel karakteristik kualitas adalah diameter pipa, ketebalan produk kayu, berat semen dan dalam kantong, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah data atribut, yaitu data kualitatif yang dapat dihitung untuk pencatatan dan analisa. Yang selanjutnya adalah diagram kendali atau control chart. Pengelompokan jenis-jenis peta kendali tergantung pada tipe datanya. Yang pertama, menurut Jasper menjelaskan ada konteks pengendalian proses statistikal dikenal dengan dua jenis. Yang pertama data variabel dan data atribut. Menurut data variabel yaitu diukur untuk keperluan analisis, dan data atribut dapat dihitung untuk pencatatan analisis. Menurut Jasper, pada prinsipnya setiap peta kendali mempunyai yang pertama garis tengah atau central line yang biasanya dinotasikan CL. Yang kedua, sepasang batas kendali, di mana satu batas kendali ditempatkan di bawah garis tengah yang dikenal sebagai batas kendali atas, biasanya dinotasikan sebagai UCL, dan yang satu lagi ditempatkan di bawah garis tengah yang dikenal dengan batas kendali tengah, biasanya dinotasikan sebagai LCL. Dan yang terakhir adalah tebaran nilai-nilai karakteristik kualitas yang menggambarkan keadaan dari proses.
Jika semua nilai yang ditebarkan pada peta itu berada di dalam batas-batas kendali tanpa memperlihatkan kecenderungan tertentu, maka proses yang berlangsung dianggap berada dalam kendali atau terkendali secara statistikal. Demikianlah presentasi saya pada hari ini. Semoga dapat membantu kita semua. Mohon maaf atas kesalahan kata atau materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih. Semoga membantu.